nafsunya itu dibesarkan oleh jin itu tadi, supaya memang rusak. Nah, tujuannya kan supaya orang yang target itu tadi rusak, ya rusak jasmaninya, ya rusak dalamnya. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai tanda-tanda orang yang terkena santet ataupun sihir ataupun teluh. Nah, apa saja orang-orang yang pernah terkena santet ataupun sihir? Cirinya adalah yang pertama, susah tidur malam. Nah, jadi orang yang biasa terkena sihir ataupun santet ataupun teluh itu biasanya kalau malam itu susah tidur, padahal sebenarnya matanya sudah mengantuk. Tetapi kalau ditidurkan itu tidak bisa tidur, melolok saja. Nah, ini juga salah satu tanda kalau orang tersebut terkena sihir ataupun santet ataupun teluh. Kemudian yang selanjutnya adalah merasa sakit di bagian dada. Ini setiap habis asar, biasanya maghrib atau jam 12 malam. Jadi ini sakitnya itu ada di bagian dada dan bagian kepala biasanya. Nah, dan setelah dicek secara medis ternyata tidak ada penyakitnya. Nah, ini juga merupakan tanda kalau orang tersebut terkena sihir ataupun santet. Sering sakit dadanya. Ya, biasanya waktu-waktu tertentu, yaitu tadi menjelang maghrib, kemudian habis maghrib, kemudian jam 12 malam itu tahu-tahu kepalanya sakit sekali atau dadanya sesak sekali. Nah, itu salah satu ciri ataupun tanda. Kemudian yang selanjutnya juga sakit di daerah pinggang. Nah, kalau sakit di daerah pinggang, padahal itu sebenarnya juga kalau dicek oleh dokter ataupun oleh orang-orang kesehatan itu atau secara medis sebenarnya tidak ada penyakitnya, ya tidak punya penyakit encok, juga tidak punya penyakit asam urat, tapi kok pinggangnya itu sakit, wong kerjanya juga tidak kecapean. Nah, ini juga di daerah pinggang, ya, sakitnya di daerah pinggang, dan ini juga waktu-waktu tertentu saja sakitnya. Dan kalau sakit itu tidak seperti sakit encok biasa, tetapi sakitnya luar biasa. Jadi beda, seperti tidak sama dengan penyakit-penyakit encok ataupun rematik, tetapi lebih sakit daripada itu di daerah pinggang. Nah, itu juga salah satu ciri ataupun tanda kalau orang tersebut terkena sihir ataupun teluh ataupun santet. Kemudian yang selanjutnya, kalau orang itu terkena sihir ataupun santet, ataupun tempatnya juga terkena sihir ataupun santet, maka apa? Sering terjadi pertengkaran di antara anggota keluarga itu. Nah, seumpama rumah panjenengan itu terkena sihir atau terkena santet ataupun terkena teluh, nah, itu biasanya di rumah tersebut hal-hal kecil pun bisa menjadi persoalan besar. Akhirnya apa? Sering terjadi pertengkaran antara suami istri atau mungkin antara anggota keluarga yang lain. Nah, itu juga salah satu ciri ataupun tanda. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang nomor 5 adalah malas beribadah. Jadi kalau orang sudah terkena sihir ataupun santet, apa-apa sudah males, terutama hal ibadah itu jadi males dengan sendirinya. Padahal mungkin dulunya itu rajin beribadah.
Akhirnya apa? Males. Nah, itu juga salah satu tanda. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6, itu sering merasa gelisah. Dan saat dibacakan ayat suci itu biasanya merasa kepanasan. Badannya panas, pikirannya panas. Nah, itu juga salah satu tanda. Itu malah ciri atau tanda yang paling kelihatan itu. Kalau dibacakan ayat suci, kepanasan orangnya, kadang menjerit-jerit sendiri lah, itu ciri kalau orang tersebut juga terkena santet ataupun teluh ataupun sihir, dan gelisah terus orangnya. Nah, yang selanjutnya adalah sering mimpi buruk. Nah, jadi sering mimpi buruk. Kadang kan kiriman santet, teluh ataupun sihir itu kan menggunakan bantuan jin-jin ya. Jadi yang dikirim itu jin jahat. Nah, itu kadang bisa masuk ke alam mimpi. Nah, itu terus akhirnya orang yang terkena itu mimpi buruk. Dan mimpi buruk itu berkelanjutan, tidak hanya sekali dua kali, tapi mimpi buruk terus berkelanjutan. Nah, ini. Dan yang selanjutnya adalah sering mendapatkan bisikan-bisikan aneh. Sering mendapatkan bisikan-bisikan aneh. Kadang-kadang mau tidur seperti ada yang memanggil. Nah, mungkin panjenengan pernah ini merasakan semacam ini. Padahal tidak ada orang. Nah, tapi tahu-tahu seperti ada orang yang memanggil. Tidak ada. Dan yang memanggilnya itu yang aneh-aneh, dan suara-suara bisikan aneh-aneh, disuruh ke sana, disuruh ke sini, kemudian disuruh meloncat pagar, disuruh berlari ke jalan raya. Itu salah satu ciri kalau orang tersebut terkena sihir atau santet. Jadi mendapatkan bisikan-bisikan aneh, dan biasanya bisikan-bisikan itu bertujuan untuk mencelakakan sebenarnya. Nah, itu. Kemudian juga biasanya kalau sudah terkena dan masuk ke dalam tubuh kita, dalam darah daging kita, itu di bawah kulit itu ada gerakan-gerakan. Jadi seperti bergerak di bawah kulit, dan itu rasanya sakit. Nah, itu juga salah satu tanda kalau orang tersebut memang terkena sihir atau terkena santet. Jadi ada yang bergerak di bawah kulitnya dan rasanya sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah sering ada penampakan-penampakan yang aneh. Nah, ini contohnya kalau di rumah panjenengan itu dikirim teluh ataupun sihir ataupun ditumbali orang, itu kan salah satu bagian daripada kiriman teluh atau sihir juga itu. Nah, itu biasanya itu. Jadi dalam rumah itu tadi ada penampakan-penampakan aneh. Ini kalau yang tanah kuburan ini, wah itu penampakannya luar biasa. Kadang pocong, kadang makhluk halus yang lain. Nah, kuntilanak lah apa itu banyak sekali terjadi penampakan-penampakan. Nah, itu juga salah satu tanda kalau rumah panjenengan ataupun panjenengan itu terkena sihir ataupun terkena santet. Kemudian adalah merasa ada yang memperhatikan kita. Ini tanda yang selanjutnya. Jadi kadang-kadang berjalan kemana itu seperti di belakang kita itu ada yang memperhatikan, ada yang mengikuti, padahal tidak ada sebenarnya. Itu juga karena apa? Itu memang menggoda itu. Jadi sihir itu ada yang jin disuruh itu tadi, suruhannya itu tadi untuk menggoda terus, mengikutinya terus. Itu ada. Akhirnya apa? Panjenengan terteror, pikirannya terteror, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, mencelakakan dirinya panjenengan sendiri. Nah, tujuannya kan itu sebenarnya untuk menyihir atau menyantet tadi. Jadi itu tadi seperti ada orang yang mengikuti, atau ada orang yang memperhatikan panjenengan dimanapun berada. Itu salah satu ciri ataupun tanda. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya
orang yang terkena sihir ataupun santet itu mempunyai nafsu seks terutama yang besar. Nah, jadi itu kalau sudah masuk, jin yang sudah masuk ke dalam diri orang yang target itu tadi, target sihir itu tadi, biasanya itu mempunyai nafsu seks yang besar. Di samping memang nafsu-nafsu yang lain memang dibesarkan, seperti amarah tadi. Marah itu juga nafsunya itu dibesarkan oleh jin itu tadi, supaya memang rusak. Nah, tujuannya kan supaya orang yang target itu tadi rusak, ya rusak jasmaninya, ya rusak dalamnya, jiwanya rusak. Tujuannya untuk merusak itu. Makanya tidak heran kalau mempunyai nafsu seks yang besar. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang saya sebutkan di sini yang terakhir. Ini selalu terbayang wajah seseorang itu. Nah, ini kalau sihir atau kirimannya ini berupa pelet. Nah, ini kan juga bagian daripada santet ataupun sihir pelet itu. Jadi ini biasanya terbayang terus sama orang yang mengirimnya tadi. Terbayang terus. Nah, itu. Jadi itu tadi tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang terkena sihir ataupun santet ataupun teluh ataupun pelet. Nah, mungkin panjenengan pernah merasakan hal-hal semacam ini, entah itu di rumah panjenengan ataupun mungkin panjenengan sendiri. Nah, monggo nanti kalau ada ciri-ciri semacam ini dan panjenengan pernah merasakannya, silahkan berbagi pengalaman panjenengan dengan sedulur-sedulur yang lain di kolom komentar. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.